Masuk ke bab 4, menjadi agen perubahan. Halaman 24. Sebagai seorang manajer dan supervisor yang memimpin orang lain, kadang kita menginginkan semua pelaksana yang menjadi bawahan kita mau dan mampu melakukan semua hal yang diperlukan bagi pencapaian sasaran perusahaan. Namun, memiliki staf atau pelaksana seperti yang kita harapkan tidaklah mudah. Tidak jarang, kita ingin meningkatkan keterampilan, mengubah perilaku, dan menghentikan kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Intinya, kita ingin mengubah banyak hal dari anggota tim agar produktivitas dan kinerjanya meningkat. Namun, kebanyakan manajer dan supervisor hanya tahu pentingnya perubahan bagi kemajuan. Halaman 25. Tetapi tidak tahu cara melakukannya, apalagi memimpin perubahan. Penting bagi seorang manajer dan supervisor untuk menguasai manajemen perubahan, karena kita adalah agen perubahan bagi organisasi atau departemen yang kita pimpin. Tidak ada hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda, kita perlu mengubah cara-cara yang biasa digunakan. Perubahan perlu dilakukan secara berkala. Perubahan dapat dipicu oleh kebutuhan organisasi untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya tuntutan pelanggan, persaingan yang semakin ketat, atau berubahnya kondisi tenaga kerja. Perubahan dapat juga dilakukan atas inisiatif manajer dan supervisor, karena adanya kepentingan untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi organisasi. Perubahan ini mungkin saja menyangkut pengembangan kompetensi karyawan, perubahan prosedur dalam bekerja, atau lainnya. Halaman 26. Inti dari perubahan adalah untuk menuju kepada yang lebih baik. Tidak ada hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kalau ingin hasil yang berbeda, caranya juga perlu berbeda, diubah. Kebanyakan orang menghadapi perubahan dengan berkeluh kesah. Ada yang merasa tidak nyaman, dan ada juga yang merasa sulit. Faktor itulah yang biasanya membuat seseorang enggan untuk berubah. Bagaimana dengan Anda? Apakah mengalami hal yang sama? Melakukan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain sering membuat seseorang tidak nyaman, meskipun perubahan yang dilakukan sangat kecil dan sederhana. Misalnya, coba lipat tangan Anda secara bersilangan di depan dada, bersedekap. Perhatikanlah tangan mana yang posisinya berada di bagian luar, secara alamiah salah satu tangan akan berada di bagian dalam dan satu lagi berada di luar. Setiap orang punya refleks yang berbeda-beda, tergantung mana yang paling dominan dari kedua belahan otaknya. Sekarang, coba ubah cara bersedekapnya dengan menukar posisi yang tadi di dalam menjadi di luar. Apa yang dirasakan? Ada yang janggal atau merasa tidak nyaman? Apabila saya meminta Anda untuk mengubah cara bersedekap dengan cara terakhir, mulai sekarang sampai seterusnya, apakah bersedia? Dalam kelas-kelas pelatihan, peserta yang penulis minta melakukan hal tersebut umumnya menjawab tidak bersedia. Alasannya sangat sederhana. Rasa nyamannya terusik, zona nyamannya terganggu. Setiap kita melakukan suatu hal yang baru, sebenarnya kita sedang menghadapi perubahan. Jika mengubah hal kecil seperti simulasi tanda petik tangan bersedekap saja kita merasa tidak nyaman, bagaimana jika harus melakukan perubahan yang besar? Apalagi kalau perubahan itu untuk orang lain yang kita minta untuk melakukannya, tentu lebih sulit lagi. Sekarang, coba bubuhkan tanda tangan Anda pada halaman paling depan buku ini. Bagaimana? Sudah? Jika sudah, sekarang buka halaman terakhir buku ini dan bubuhkan tanda tangan Anda dengan tangan kiri atau sebaliknya bagi yang kidal. Bagaimana hasilnya? Apakah sebaik jika menggunakan tangan dominan Anda? Itu tadi halaman 27. Halaman 28. Apa yang dirasakan? Apakah merasa kesulitan? Saat kita melakukan sesuatu yang baru untuk pertama kali, seringkali pada awalnya terasa sangat sulit. Sama seperti dulu ketika pertama kali belajar naik sepeda. Pada awalnya mengalami kesulitan, bahkan kerap terjatuh.
Saat menghadapi situasi seperti itu, apakah kemudian kita berhenti belajar naik sepeda? Kita berlatih terus dan pantang menyerah. Nyatanya, kita dan banyak anak-anak lain di seluruh dunia meskipun berkali-kali terjatuh dari sepeda, tetap melakukannya, berlatih, dan berlatih hingga akhirnya dapat mengendarai sepeda. Begitulah cara kita belajar keterampilan, cara mempelajari sesuatu yang baru. Nothing work well at the first time. Tidak ada yang langsung sempurna untuk pertama kalinya. Apa yang akan terjadi seandainya kita menyerah dan berhenti berlatih naik sepeda? Tentu, kita tidak akan pernah bisa mengendarai sepeda selamanya. Oleh karena itu, saat menghadapi perubahan, majulah terus, jangan berhenti. Hanya karena kita merasa tidak nyaman dan kesulitan. Jika begitu, kita akan berhenti berkembang. Saat melakukan perubahan, selain dua hambatan utama tersebut, ada faktor lain yang sering membuat seseorang enggan untuk berubah, yaitu itu tadi halaman 28, sekarang halaman 29, yaitu tidak ada alasan yang kuat untuk berubah. Faktor ini seringkali menjadi penyebab utama seseorang sulit berubah. Perhatikanlah contoh berikut. Hampir semua perokok tahu bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Jika Anda perokok, apakah setuju dengan pernyataan saya? Jika Anda bukan perokok, coba tanyakan kepada perokok yang Anda kenal. Pertanyaan selanjutnya adalah, tanda petik, mengapa mereka masih terus saja merokok? Bukankah mereka sadar bahwa merokok dapat merusak kesehatan? Dalam banyak kesempatan, penulis bertanya kepada para perokok, apakah ingin berhenti merokok? Jawabannya sungguh mengejutkan. Sebanyak 8 dari 10 perokok yang ditanya menyatakan keinginannya untuk berhenti merokok. Ketika penulis bertanya lagi, sejak kapan ingin berhenti merokok? Mereka menjawab sudah lama, dari dulu, sekian tahun yang lalu, dan seterusnya. Halaman 30. Mereka ternyata ingin berhenti merokok. Bahkan sebagian di antaranya sudah lama menginginkannya. Namun, mengapa mereka terus saja merokok? Seandainya saya seorang dokter ahli penyakit dalam berkata kepada seorang perokok, tanda petik, Pak, Bapak harus berhenti merokok sekarang juga. Usia memang Tuhan yang menentukan. Namun, jika Bapak masih terus merokok dan didiagnosis telah dilakukan, umur Bapak mungkin tidak akan lama lagi karena paru-parunya terus tergerogoti. Bagaimana? Apakah dia akan berhenti merokok? Saya jamin pasti berhenti, kecuali bagi yang sudah bosan hidup. Mengapa bisa demikian? Karena ada alasan yang kuat untuk menghentikan kebiasaan merokok. Halaman 31. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa memiliki keinginan saja tidaklah cukup untuk menghentikan suatu kebiasaan. Perlu alasan yang kuat agar kita mau melakukan apapun yang mewujudkan keinginan tersebut. Aturan tersebut berlaku universal, tidak hanya untuk menghentikan kebiasaan merokok. Demikian juga saat kita melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang baru, apapun itu. Kalau ada alasan yang kuat untuk berubah, kita pasti mau dan mampu untuk melakukannya. Ini berlaku untuk siapapun termasuk Anda dan anggota tim. Oleh karena itu, saat memimpin perubahan di tempat kerja atau dimanapun, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun awareness, dalam kurung kesadaran, tentang pentingnya melakukan perubahan dan membenamkannya ke dalam pikiran bawah sadar sehingga memiliki alasan yang kuat. Tanda petik, mengapa perlu berubah? Jika kita berhasil melakukan langkah awal ini dengan baik, insya Allah dapat memimpin perubahan dengan lancar. Namun, jika sebaliknya, besar kemungkinan gagal. Seringkali kegagalan mengelola perubahan berawal dari sini. Penulis sebagai behavior change specialist yang dapat berkecimpung dalam mengubah perilaku para manajer dan supervisor pada berbagai organisasi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya, selalu memulai dari sini. Ada kalanya perubahan perlu dipaksakan. Misalnya, kita mengalami cedera pada satu tangan. Halaman 32, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan tangan tersebut. Apakah kita dapat menggunakan tangan satunya untuk menulis, mengetik, atau melakukan aktivitas lainnya? Saat mencoba melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, mungkin akan mengalami kesulitan, sehingga kita merasa enggan untuk terus melakukannya. Jika cedera tangan ini memerlukan waktu penyembuhan yang lama, kita akan mulai memaksakan bekerja dengan tangan satunya. Pada awalnya pasti akan terasa berat, namun jika terus dipaksakan,
perlahan-lahan akan mulai mampu melakukannya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena kita tidak punya pilihan lain. Saat memimpin perubahan, ada beberapa dampak yang mungkin timbul pada orang-orang yang kita pimpin sehingga perlu diantisipasi. Dampak tersebut bisa berupa perasaan tertekan, stres, semangat, dan produktivitas menurun, terjadi konflik, dan sebagainya. Sebagai seorang agen perubahan, kita dituntut untuk mampu merendam setiap dampak negatif yang timbul. Hal itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Misi kita adalah memimpin para pelaksana yang sedang berada dalam kondisi tidak mau berubah, menjadi mau berubah agar menghasilkan kinerja terbaik. Sekali lagi, kunci sukses memimpin perubahan ada pada keberhasilan kita membenamkan alasan yang kuat untuk berubah dalam pikiran bawah sadar mereka. Jika berhasil melakukan ini, jalan memimpin perubahan akan lebih mulus. Begitulah cara memimpin perubahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak ada standar baku dalam mengelola perubahan ini, sehingga cenderung dianggap sebagai sebuah karya seni. Oleh karena itu, keberhasilan memimpin perubahan di suatu organisasi tidak bisa di-copy paste begitu saja untuk diterapkan pada organisasi lain. Apabila Anda menghadapi kesulitan dalam memimpin perubahan pada organisasi yang Anda pimpin atau dalam melakukan perubahan bagi diri Anda sendiri dan memerlukan konsultasi, silahkan menghubungi kami, Human Plus Institute, melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Itu tadi halaman 33.